Kadang yang paling melelahkan bukan kerjaannya, juga bukan masalahnya, tapi orang-orangnya. Orang yang kelihatan baik di depan semua orang, tapi entah kenapa selalu punya cara membuat kita jatuh pelan-pelan. Renungan ini bukan untuk melawan siapapun, bukan juga untuk membuktikan kita benar. Ini cuma ajakan duduk sebentar, menenangkan hati, dan melihat ulang semuanya dari jarak yang lebih jernih. Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, kenapa dia kelihatan tenang? Kenapa dia bisa ketawa? Kenapa dia disukai banyak orang? Sementara aku yang diam justru merasa paling capek. Lalu muncul satu pertanyaan kecil yang sering kita pendam. Jangan-jangan ya salah aku. Kalau pertanyaan ini pernah lewat di kepala kamu, tenang, kamu masih manusia dan kamu gak sendiri. Kita itu sering salah menilai ketenangan. Kita mengira yang terlihat aman pasti hatinya damai. Padahal hidup gak begitu. Ada orang yang terlihat menang, tapi setiap malam pikirannya tidak pernah selesai. Ada orang yang terlihat ramah, tapi hatinya penuh perhitungan. Dan ada orang yang hidupnya terlihat rapi, tapi di dalamnya selalu ribut. Tenang itu bukan soal tampilan. Tenang itu soal apakah seseorang bisa diam tanpa gelisah. Kamu sudah mencoba membaik, sudah mencoba mengalah, sudah mencoba tidak membalas, tapi yang datang justru malah fitnah. Cerita-cerita tentang diri kita yang dipelintir, kerja keras yang diambil alih. Kamu ingin melawan, tapi tidak punya keberanian. Bukan karena kamu pengecut, tapi karena hati kamu tidak terbiasa melukai. Dan di titik itu, lelah mulai terasa berat. Kalau kamu capek, itu bukan tanda imanmu lemah. Itu tanda kamu sudah terlalu lama menahan. Pernah dengar kalimat sederhana ini? Air yang tenang tidak perlu berisik. Orang yang benar-benar damai tidak sibuk membuktikan apa-apa. Sebaliknya, air yang dangkal paling mudah bergelombang. Begitu juga manusia. Orang yang hatinya kosong sering berisik dari luar. Ada satu hikmah lama yang lembut. Orang yang menyakitimu sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri. Artinya apa? Bukan kamu yang paling dirugikan, bukan kamu yang paling terluka, tapi dia yang harus hidup dengan hatinya sendiri setiap hari. Dan hidup dengan hati yang penuh niat buruk itu tidak pernah ringan jalannya. Orang yang suka menjatuhkan biasanya hidup dengan rasa takut. Takut disaingi, takut tersaingi, takut terlihat kecil. Makanya dia butuh orang lain untuk jatuh agar dirinya terasa tinggi. Dan hidup dengan rasa takut itu melelahkan. Kamu mungkin tidak melihatnya, tapi kegelisahan itu nyata baginya. Tenang, keceriaan yang kamu lihat padanya itu palsu.
Dia orang yang selalu butuh penonton. Bayangkan seseorang yang terus-menerus harus memakai topeng di depan orang lain. Dia senyum, tapi saat sendirian dia tidak tahu harus menjadi siapa. Hidup seperti itu capek, dan orang yang capek secara batin tidak pernah benar-benar tenang. Diammu itu bukanlah kalah, pasrahmu juga bukan bodoh. Kadang Allah tidak menolong kita dengan membalas, tapi dengan menjauhkan hati kita dari kegelapan yang sama. Ini afirmasi kecil yang mungkin perlu kamu dengar kalimat ini. Aku tidak salah karena memilih untuk tenang. Ulangi pelan di dalam hati dan resapi dalam-dalam. Aku tidak salah karena aku memilih tenang. Aku tidak salah karena memilih untuk tenang. Aku tidak salah karena memilih untuk tenang. Mungkin kamu berdoa, tapi ada keraguan di dalam hati. Doaku didengar, tapi kurang yakin. Doaku didengar enggak ya? Aku juga bukan orang taat. Tenang, doa bukan milik orang yang sempurna. Doa adalah milik orang yang sabar bahwa dirinya itu sedang rapuh. Dan Allah lebih dekat kepada hati yang jujur daripada hati yang sok kuat. Kamu tidak ditinggalkan, kamu tidak kalah, kamu tidak rusak. Orang yang menyakitimu sedang sibuk berperang dengan dirinya sendiri. Dan orang yang hidup dalam peperangan batin tidak pernah benar-benar tenang dalam hidupnya. Kamu saat ini cukup jaga hati kamu dan selalu mintalah pertolongan dan dikuatkan hingga sabar. Dan Allah itu tahu